dalam hati setiap manusia ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan untuk bersekutu dan berbagi hati dengan Tuhan penciptanya. Dan kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita membuka hidup kita dan membuka hati kita kepada Tuhan, di sanalah kebutuhan kita akan Tuhan itu dipenuhi. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menjadi mengerti siapa kita sesungguhnya, menjadi mengerti kepribadian Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pada saat-saat seperti itulah hubungan pribadi yang begitu erat, yang begitu dekat, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan di dalam kita, Tuhan berbicara kepada kita. Dia mengajari kita, mengasihi kita, dan berbagi hati dengan kita. Dalam renungan kita kali ini, mari belajar mendengar Tuhan berbicara. Izinkan firman Tuhan dan Tuhan Roh Kudus mengajari, menasehati, menegur, dan menguatkan kita. Dalam acara Saat Teduh Bersama Tuhan ini, saya mengajak saudara mengingini Tuhan, bertemu dengan Tuhan, untuk menjamah hatinya, merasakan hadiratnya, mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ketika kita membandingkan kasih dan perhatian yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari orang tua kita bandingkan dengan kasih yang kita terima dari Tuhan, maka kita akan bisa melihat akan perbedaan yang sangat tajam. Ujian ini mengatakan belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerimaku apa adanya selain kasih Yesus. Kekuatan kasih dari Tuhan yang pertama adalah kekuatan Dia untuk menerima kita apa adanya. Dan kalau itu dibandingkan dengan kesanggupan penerimaan manusia kepada manusia lain, maka itu akan sangat jauh. Karena seringkali penerimaan manusia itu bersyarat. Seseorang harus memenuhi suatu keadaan tertentu untuk kemudian diterima orang lain. Apakah itu keadaan ekonomi, sosial, intelektual, bahkan beberapa hal yang merupakan sesuatu yang diharapkan dilakukan, baru kemudian manusia itu bisa menerima orang lain.
dibandingkan dengan kasih Allah yang menerima kita apa adanya, maka penerimaan manusia kepada manusia lain mempunyai keterbatasan yang besar. Saudaraku, perhatikan dalam hal memberi. Ketika orang memberi kepada orang lain, maka dia hanya sampai pada batas-batas tertentu. Ketika itu berhubungan dengan kepentingannya sendiri, ketika itu bersentuhan dengan harga dirinya, ketika itu bersentuhan dengan kepentingan, dengan agenda yang sudah dia susun sebelumnya, maka kekuatan untuk memberi itu berhenti. Manusia mempunyai keterbatasan dalam kesanggupan. Perhatikan, ketika seseorang mengasihi, mencintai, maka ketika dia disakiti, dia dikecewakan oleh orang lain, tiba-tiba cintanya itu berhenti. Tiba-tiba kasihnya itu sangat bersyarat. Sampai engkau meminta maaf, maka aku akan berikan kasihku kembali. Perhatikan, kasih manusia mempunyai keterbatasan. Juga dalam hal mengampuni. Perhatikan, untuk mengampuni orang lain, manusia harus mengajukan beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh orang lain yang membutuhkan maaf, membutuhkan pengampunan. Engkau harus dengan sepenuh hati, engkau harus berjanji tidak akan mengulangi, engkau harus ini, engkau harus itu. Perhatikan, kita manusia mempunyai keterbatasan, kesanggupan untuk mengekspresikan akan kasih kita. Tetapi Tuhan, ketika Dia terima kita apa adanya, Dia tidak melihat latar belakang kita, Dia tidak melihat apa yang sudah kita lakukan. Bahkan Dia tidak melihat kita mempunyai agenda apa di belakang semuanya itu. Dengan ketulusan, dengan kasih yang utuh, Dia terima kita apa adanya. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-15, mulai ayat yang ke-15 disebutkan tentang cara-cara kita untuk menegur sesama kita. Dan kemudian perhatikan akan respon dari Petrus di ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Perhatikan saudaraku, Petrus datang kepada Tuhan Yesus dengan batasan bahkan sudah dilebihkan. Menurut dia, 3-4 kali mengampuni orang yang sama dengan kesalahan yang sama sudah cukup. Dan dia coba menarik hati Tuhan dengan mengatakan, sampai 7 kali Tuhan. Dia mengajukan akan keterbatasan kesanggupannya untuk mengampuni. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, perhatikan. Kalau kita menghadapi orang yang melakukan kesalahan yang sama, kita mempunyai kekuatan untuk mengingatnya 3, 4, 6, atau 7 kali. Tapi kalau kita menghadapi orang yang sama dengan kesalahan yang sama sekian belas kali, itu sudah menuntut kesabaran dan kasih, penerimaan yang besar di dalam hati kita. Kecenderungan kita adalah menolak dia,
menyingkirkan dia dari hidup kita, bahkan melupakannya sama sekali. Kita mempunyai kesanggupan untuk menerima orang lain. Terlebih lagi orang yang sudah sekian kali, berpuluh-puluh kali melakukan kesalahan yang sama. Tetapi Tuhan, Dia mempunyai kasih yang sanggup menerima kita apa adanya. Dia sanggup. Kapasitasnya itu besar untuk menerima kita apa adanya. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali, kalau itu 1 hari, maka sekian menit kita harus mengampuni, sekian menit kita harus mengampuni. Tidak ada hentinya kita harus mengampuni. Jauh di luar kemampuan kita. Ujian ini mengatakan kasih yang dari Tuhan dibandingkan dengan kasih yang dimiliki oleh siapapun di atas muka bumi ini tidak bisa dibandingkan. Kasih Yesus sanggup menerima kita apa adanya. Latar belakangmu, dosa-dosamu, perzinahanmu, pergumulanmu terhadap masa lalumu. Kalau engkau berpaling ke Tuhan, Dia akan terima engkau apa adanya, tanpa syarat apapun. Karena hatinya itu besar untuk menerima kita dan kemudian memberikan yang kita butuhkan. Ketika kita terluka, Dia datang dengan obat yang menyembuhkan. Ketika kita lelah dengan hidup kita, Dia berikan peristirahatan. Dia berikan penyegaran dalam hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya karena Dia mengasihi kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Dalam pelayanannya, beberapa kali Tuhan Yesus dipergoki oleh orang Farisi, orang Saduki. Dia makan, dia duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dan itu hal yang kemudian dijadikan permasalahan oleh mereka. Tetapi Tuhan katakan, aku datang bukan untuk mengobati orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Tuhan memposisikan dirinya sebagai satu pribadi yang menerima orang yang membutuhkan Dia, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jalan keluar. Dia memberikan hidupnya untuk menerima mereka apa adanya, baru kemudian dipulihkan dan dikembalikan mereka kepada jalur yang sesungguhnya sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam Lukas 9 ada satu peristiwa yang menarik untuk diperhatikan. Ayat yang ke-10 mulai.
sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saudaraku, perhatikan, di dalam beberapa kali kejadian dia hanya ingin berbicara dengan murid-muridnya, karena ada beberapa hal yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia mempunyai kepentingan untuk menyingkir ke sebuah tempat bernama Betsaida, supaya dia bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi ayat yang 11 dikatakan orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Respon dari Tuhan dikatakan, ia menerima mereka. Ia menerima mereka. Ketika orang-orang ini datang, membutuhkan akan nasihat, bimbingan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jalan keluar, membutuhkan kabar baik, membutuhkan terang, Tuhan menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, kemudian menyembuhkan mereka. Kalau engkau belum pernah mengalami kasih Tuhan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan kasih siapapun yang pernah engkau temui, maka engkau akan mempunyai kesulitan ketika engkau kecewa dengan orang lain. Karena setiap orang di matamu tiba-tiba menyakitkan, membawa kekecewaan. Tetapi kalau engkau bertemu dengan pribadi Tuhan yang menerima engkau apa adanya, maka ketika manusia mengecewakan, engkau akan lari kepadanya. Dia akan berikan apa yang engkau butuhkan, kesembuhan atas lukamu, tanpa syarat, karena dia mengasihi kita. Saudaraku, apakah engkau pernah mengalami diterima Tuhan apa adanya? Bukan hanya satu kali, berkali-kali. Bahkan ketika engkau sudah bosan dengan dosamu, engkau melakukan begitu banyak kesalahan, engkau merasa tidak layak untuk bertemu Tuhan. Tetapi ketika engkau membuka hatimu, engkau rasakan betapa Tuhan itu menerima engkau dan mengasihi engkau. Engkau harus mengalaminya, karena ini merupakan modal kehidupan engkau bersama Tuhan, modal pengenalan dengan Tuhan. Mengertilah, kasih-Nya, penerimaannya, kesanggupan untuk menerima kita apa adanya hanya dimiliki Yesus Tuhan kita, karena Dia mengasihi kita. Tiada duanya, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Pengalaman pribadi diterima apa adanya oleh Tuhan sebenarnya mengembalikan akan gambaran pribadi kita yang utuh seperti apa yang Tuhan mau. Kita dipulihkan, dikembalikan kepada rencana Tuhan yang besar. Pengalaman diterima apa adanya oleh Tuhan juga merupakan jaring pengaman ketika kita jatuh, ketika kita kecewa, ketika kita berhadapan dengan begitu banyak permasalahan yang bahkan menghempaskan kita. Perhatikan, ketika kita punya pengalaman diterima Tuhan apa adanya, itu seperti jaring yang menopang kita.
Karena pada titik itu kita sadar, ketika manusia mengecewakan kita, Tuhan menerima kita apa adanya, tanpa syarat apapun. Dan hatinya itu hati yang memulihkan, hati yang menyegarkan. Saudaraku, pengalaman pribadi diterima Tuhan apa adanya, itu akan menjadi titik awal yang besar dalam kehidupanmu. Alami itu berkali-kali dalam hidupmu, supaya engkau semakin yakin, semakin kuat, semakin percaya Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau, tidak akan pernah tolak engkau. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih itu menerima apa adanya. Dan kasih Tuhan itu mempunyai kesanggupan yang besar, lebih dari apapun. Dan hal yang kedua yang disampaikan oleh pujian ini sangat menarik sekali, karena dikatakan kasih yang diberikan oleh Yesus itu mengubah kehidupan. Kasih yang mengubah kehidupan. Saudaraku, mungkin engkau mempunyai beberapa pengalaman bertemu dengan orang-orang yang baik, yang memberikan belas kasihan dalam hidupmu, memperhatikan engkau, bahkan menolong engkau. Tetapi seringkali itu hanya sampai pada kesan bahwa dia baik, bahkan engkau terharu. Tetapi tidak banyak, bahkan sedikit sekali kasih manusia yang bisa mengubah akan kehidupan manusia lain. Tetapi perhatikan, ketika engkau bertemu dengan kasih Tuhan, ketika kenajisanmu, keburukanmu, ketika dosamu, pemberontakanmu dihadapkan pada kasih yang tulus, kasih yang menerima apa adanya, dan kasih yang memberi. Bahkan sesuatu bukan hanya kebutuhanmu pada waktu itu, bahkan lebih lagi, yaitu masa depan hidupmu. Bahkan Dia bekali engkau. Kasih yang mengubahkan kehidupan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertemu dengan Yesus Tuhan. Ketika dalam keadaan yang buruk, keadaan terdesak, tiba-tiba Tuhan datang dengan kasih-Nya. Ada satu kejadian di dalam Yohanes 21 yang memberikan gambaran yang baik betapa kasih itu mengubah kehidupan. Petrus pernah mengkhianati Tuhan dengan menyangkal sebanyak 3 kali di hadapan orang lain, di hadapan hamba-hamba perempuan. Dan dia kecewa karena menyakiti Yesus. Hatinya hancur. Dia mengkhianati orang yang dia hormati, dia kasihi. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, penyesalan itu terus ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepadanya, juga dia melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetap rasa tidak layak itu ada di dalam hatinya, sehingga dia ingin kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu menjadi penjala ikan.
Petrus merasa menyakiti Tuhan, merasa tidak layak. Dan dia melihat mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk dipulihkan. Sampai suatu kali ketika dia mengajak akan teman-temannya untuk menangkap ikan, Tuhan Yesus temui mereka. Tuhan Yesus bahkan sediakan akan makanan yang dibutuhkan mereka. Mereka sadar, mereka bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Tetapi perhatikan ini, saudaraku, ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan sudah terima Petrus apa adanya. Tetapi Petrus masih mempunyai rasa bersalah yang besar. Walaupun dia melihat kebangkitan Tuhan, Tuhan yang hidup, tetapi hatinya masih ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Sampai perubahan besar itu terjadi ketika dia melihat kasih Tuhan. Tuhan tidak hanya menerima dia, tetapi Tuhan mengasihi dia dengan memberikan kesempatan demi kesempatan. Dengan pertanyaan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Diberikan satu kesempatan kepada Petrus untuk mengasihi Tuhan lebih daripada orang lain. Karena Tuhan mengasihi Petrus, dia berikan kesempatan. Petrus sadar, Tuhan bukan hanya menerima dia, tetapi Tuhan mengasihi dia, memberikan kesempatan pemulihan itu kepadanya. Saudaraku, kasih orang lain mempunyai batas untuk menjamah hatimu. Tetapi ketika engkau bertemu dengan kasih Tuhan, itu bisa jauh menyentuh akan dasar hidupmu, dasar hatimu, dasar kehidupanmu. Engkau harus mengalami ini berkali-kali, supaya itu menjadi tonggak kekuatan. Ketika engkau lelah menghadapi kehidupan ini, ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang menyakiti, yang mengecewakan engkau, ketika engkau membutuhkan akan motivasi yang besar dalam hidupmu, engkau tahu dengan pasti ada Tuhan yang mengasihi engkau. Kasihnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena kasih Tuhan mengubah hidupmu, menarik hatimu kembali kepadanya, memulihkan hatimu untuk kemudian dipercayakan akan pekerjaan Tuhan, akan hati Tuhan sendiri, untuk disalurkan kepada orang lain. Kasih yang engkau terima dari Tuhan, yang mengubah hidupmu itu, harus disalurkan kepada orang lain, supaya mereka boleh mengalami dan melihat Tuhan yang mengasihi mereka lebih dari siapapun. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus.
Kalau engkau ingin kembali kepada rencana Tuhan yang besar, engkau harus alami penerimaan Tuhan berkali-kali dan kasih yang mengubah hidupmu, supaya engkau yakin engkau di jalur yang benar. Hadapkan hidupmu dan hatimu ke Tuhan dan alami Dia lebih lagi, karena kasih-Nya tiada duanya di dunia ini. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati tiada duanya, tiada duanya. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari tetapkan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan semakin nyata berbicara, menuntun, memperlengkapi, dan mempercayai kita. Mari tetapkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat CK Injil Keselamatan. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.